إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita taufik dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu di masjid yang mulia ini, mengkaji agamanya, mengkaji ayat-ayatnya dan ucapan-ucapan nabinya. Dan khususnya yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah masalah keutamaan sedekah. Cukup sebagai keutamaan sedekah bahwa ibadah ini diwajibkan bagi yang mampu, yaitu zakat. Bagi mereka yang hartanya sudah di atas nisab, bagi mereka yang hartanya sudah lebih dari 12 bulan, maka wajib mengeluarkan 2,5% dari emas dan peraknya atau dari uang yang dimilikinya. Ini menunjukkan sesuatu yang paling tinggi, karena ibadah yang paling tinggi adalah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi beberapa ayat-ayat Allah mengancam mereka-mereka yang bakhil, mengancam mereka-mereka yang menahan hartanya dan tidak mau mengeluarkannya fi sabilillah. Dibacakan barusan ayatnya oleh imam kita tadi, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memberi dan bertakwa, beriman pada al-husna, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jalannya akan dimudahkan. Kalimat berikutnya ancaman, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Adapun siapa yang bakhil,
tidak mau mengeluarkan hartanya. Wastaghna, merasa cukup, merasa hebat, merasa kaya. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan al-husna. Maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan arahkan kepada kesusahan, kesulitan. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang bakhil. Fa amma man a'ta, orang yang memberi dimudahkan oleh Allah. Wa amma man bakhila, disusahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mempermisalkan sedekah seperti tumbuhan yang berkembang. Allah Subhanahu wa ta'ala yurbis sadaqat, mengembangkan sedekah. Adapun riba, walaupun dinamakan riba yang artinya berkembang, tetapi kata Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Adapun riba Allah jadikan yamhaq, dicabut barakahnya. Wa adapun sedekah yurbi, berkembang. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Siapa yang berinfak di jalan Allah seperti menanam satu biji gandum yang kemudian ambatat sab'a sanabil, kemudian tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkainya ada 100 biji. Dari satu biji muncul 7 tangkai. Dari 7 tangkai masing-masingnya 100 biji lagi. Satu menjadi 700 kali lipat. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah bisa melipatkannya lagi sekehendaknya. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas pemberiannya. Allah maha kaya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang bersedekah adalah orang-orang yang akan mencapai derajat ihsan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yunfiquna amwalahum, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan suka dan duka, orang yang menahan amarahnya, orang yang memaafkan manusia, maka sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Allah cinta kepada muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang memiliki tingkat ihsan. Islam, iman, ihsan. Ikhwan ibn a'azzallah, derajat yang tinggi adalah derajat ihsan. Yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan dia melihat Allah. Wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, Allah melihat engkau. Dan dikatakan 7 golongan yang nanti yaumul qiyamah yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari ketika enggak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Siapa mereka? Salah satunya yang anfaqa yaminuh, yang tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Mukhlisin, orang-orang muhsinin, orang-orang yang sedekahnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang kita bahas adalah sedekah dengan ikhlas,
Sedekah yang betul-betul keluarnya dari keridhaan hatinya dan dari keikhlasan hatinya, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, bukan ingin menunjukkan nama saya, ini saya yang bangun, bukan. Tetapi benar-benar ikhlas. Yang tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, la khaira fi katsirin min najwakum. Sungguh tidak bermanfaat pertemuan-pertemuan kalian, kumpulan-kumpulan kalian, illa, kecuali man amara bi sadaqati au ma'rufin au islahin bainan nas. Kecuali kalau perkumpulan itu untuk menyuruh bersedekah atau berbuat baik atau mendamaikan manusia. Selain tiga ini kata Allah, la khaira fi katsirin min najwakum. Enggak ada manfaatnya pertemuan-pertemuan kalian kecuali untuk menyuruh bersedekah atau menyuruh berbuat baik atau mendamaikan manusia. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, dan barang siapa yang melakukannya karena mencari keridhaan Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, sungguh kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya seseorang akan dipanggil nanti untuk masuk ke dalam jannah dari pintunya masing-masing. Kalau dia min ahli salah, akan dipanggil dari pintu salat. Kalau ahli saum, akan dipanggil dari pintu yang bernama Rayyan. Kalau dia ahli sedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Sampai Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, apa ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Kata Nabi, ada. Wala'allaka, dan bisa jadi engkau termasuk yang dipanggil dari semua pintu. Ikhwan bin a'azzakumullah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, pagi-pagi ketika datang bertemu dengan Rasulullah SAW dengan beberapa sahabat yang lain, beliau bertanya, siapa yang pagi ini sudah menengok orang sakit? Kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Siapa yang pagi ini sudah bersedekah? Ana ya Rasulullah. Siapa yang pagi ini sudah demikian semua pertanyaan? Abu Bakar mengangkat tangannya, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Siapa yang mengumpulkan amalan-amalan soleh tersebut dalam satu hari, maka dia akan mendapatkan jannah. Wajar sekali kalau Abu Bakar, kata Nabi, bisa jadi engkau termasuk yang dipanggil dari semua pintu. Dari pintu salah, dari pintu puasa, dari pintu sedekah, dari pintu jihad, dan seterusnya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa beratnya mengeluarkan sebagian harta, bukan seluruhnya, sebagian dari apa yang kita punya, dan itu tidak berkurang. Mengapa demikian? Karena Nabi SAW menyatakan, mana qasat sadaqatun min mal, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah harta akan berkurang dengan sedekah, dan tidaklah seseorang dengan maafnya kecuali semakin mulia. Wa ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah seseorang tawadhu', merendahkan dirinya, rendah hati, kecuali Allah akan angkat dia, Allah akan muliakan dia. 3 kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, ma naqsat
Sadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Yang kedua, memaafkan itu tidak menghinakan. Memaafkan orang lain akan semakin memuliakan orang tersebut. Dan yang ketiga, tawadhu', merendah, akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala rif'ah, akan dimuliakan. Ikhwan fillah, azakumullah. Sedekah itu juga justru menjaga harta akan tetap kekal. Karena apa yang kita makan habis. Apa yang kita pakai rusak. Apa yang kita gunakan yubla, akan sirna. Apa yang akan kekal? Yang kau sedekahkan akan kekal sampai hari kiamat. Dan itu barakallahu fikum disebutkan pula dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa hartamu milikmu 3, yang kamu makan kemudian habis, yang kamu pakai kemudian rusak, dan yang kamu sedekahkan kemudian kekal. Yang ini habis, yang ini rusak, selesai. Tetapi yang akan kekal abadi adalah yang disedekahkan. Ada kisah yang unik. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Aisyah pernah disuruh oleh Nabi untuk memasak daging dan kemudian bagikan pada fuqara. Dimasak, kemudian dibagikan, disisakan sedikit untuk Rasulullah SAW. Begitu datang Nabi bertanya, sudahkah kau masak? Sudah. Sudahkah kau bagikan? Sudah. La yabqa illa hada. Tidak tersisa kecuali ini. Kata Nabi dibalik, salah. Semuanya tersisa kecuali ini. Lihat bahasa Arabnya, kullun yabqa illa hada. Semuanya tersisa kecuali ini. Ini dimakan habis. Yang itu semua tadi tersisa sampai hari kiamat. Masih ada catatannya yaumul qiyamah. Ini pahalamu, ini sedekahmu, ini amalmu. Ikhwan fillah azakumullah. Lafadznya sangat menarik. La yabqa illa hada, kata Aisyah. Kata Nabi, kullun yabqa illa hada. Semuanya tersisa kecuali yang ini. Karena dimakan habis. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu mendorong para sahabatnya untuk banyak-banyak bersedekah. Berlomba-lomba untuk bersedekah, sehingga suatu hari Nabi SAW menyatakan siapa yang akan membiayai tentara yang fuqara, maka mereka berduyun-duyun datang dengan hartanya. Abu Bakar, Umar bin Khattab membawa separuh hartanya. Ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ya Rasulullah, aku tinggalkan untuk keluargaku seperti ini juga. Itu sudah banyak sekali. Ternyata datang Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Aku sisakan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Allah sangat yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menggantinya di dunia dan di akhirat. Allah akan jadikan barakah di dunia, dan Allah akan jadikan pahala yang berlipat kali di akhirat nanti. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi pernah berkata, ya bna Adam, wahai anak Adam, ma min malika illa ma akalta fa afnaita, aw labista fa ablaita, aw tasaddaqta fa abqaita. Wahai anak Adam, sesungguhnya hartamu tidak lain kecuali yang kamu makan kemudian habis, atau yang kamu pakai kemudian rusak, dan yang kau sedekahkan kemudian tersisa sampai hari kiamat. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedekah yang paling besar dan yang paling banyak pahalanya terus mengalir adalah sedekatun jariyah. Pahala yang terus mengalir, tidak berhenti, yaitu sedekah
untuk membangun masjid, untuk membangun pondok pesantren, sekolah-sekolah yang mengajarkan Quran was sunnah, yang mengajarkan Islam, yang selama bangunan tersebut dipakai untuk ibadah, pahalanya terus mengalir walaupun orangnya sudah wafat. Walaupun yang sedekah sudah wafat, pahalanya terus mengalir. Ini sedekahun jariyah. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika mati seorang anak Adam, maka akan terputus amalannya kecuali 3. Sedekahun jariyah. Yang pertama, sedekah yang mengalir pahalanya terus-menerus, yaitu yang terus faedahnya mengalir. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang setelah wafatnya orang ini terus diamalkan ilmunya, terus diajarkan ilmunya, maka ini juga jariyah. Yang ketiga, waladun salih yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Dididik anak tersebut sehingga menjadi saleh, maka ketika orang tuanya wafat, anaknya yang mendoakan terus-menerus. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedekahun jariyah. Ketika terjadi pertikaian antara kaum muslimin dengan Yahudi, masalah sumur, maka Nabi berkata, siapa yang membeli sumur tersebut akan mendapatkan jannah, bi'r ma'unah disebutnya sumurnya. Maka Utsman bin Affan yang membelinya. Dan untuk kaum muslimin, selama sumur itu, barakallahu fikum, dimanfaatkan oleh kaum muslimin, pahalanya terus mengalir, tidak berhenti. Walaupun orang yang bersedekah sudah wafat, walaupun orang yang berinfaknya sudah meninggal, tetapi kalau manfaatnya masih terus, maka pahalanya itu masih terus mengalir. Ikhwan fillah azakumullah. Lagi pula, yang namanya sedekah seperti tameng dari api neraka. Yang namanya sedekah seperti perlindungan dari azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi pernah berkhutbah di mimbar dengan suara yang keras sampai kata perawi, kalau saja ada orang di pasar, niscaya dia mendengar suara Nabi alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, ittaqun nar, ittaqun nar, ittaqun nar, walau bisyiqqit tamrah. Lindungilah diri kalian dari api neraka, lindungilah diri kalian dari api neraka, lindungilah diri kalian dari api neraka, walaupun dengan sebelah korma, satu korma dibagi 2. Artinya sedekah. Lindungilah diri-diri kita dari azab Allah dengan sedekah. Itu orang yang sangat tidak punya. Dia punya satu korma saja, separuhnya disedekahkan untuk melindungi dirinya dari api neraka. Apalagi kalau kita punya lebih. Bukan hanya satu korma, kita punya banyak. Walhamdulillah, berdus-dus kormanya, berlimpah hartanya, sekian banyak emas dan peraknya. Ittaqun nar, lindungilah diri kalian dari api neraka dengan sedekah, dengan berinfak, dengan memberikan hartanya kepada fuqara wal masakin, dan juga untuk membangun masjid, sekolah, pondok-pondok pesantren dan lain-lainnya yang akan jariyah dan mengalir terus-menerus pahalanya. Ikhwan fillah azakumullah, karena itulah bekal kita untuk mati. Kita mati enggak membawa harta, kita mati enggak membawa emas dan perak, kita mati hanya membawa 2 helai atau 3 helai kain kafan. Yatba'ul mayyit 3, yang akan mengikuti jenazah itu 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Adapun keluarganya setelah sampai dikubur, selesai penguburan, pulang.
Adapun hartanya juga pulang, tidak ikut dikubur. Yang tersisa hanya amaluhu, yang tersisa hanya amalannya. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Yatba'ul mayyit thalathah, yang akan mengikuti jenazah itu 3, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang 2 kembali, tinggal 1, yaitu amalannya, yang nanti akan menemaninya di kuburnya. Kalau amalannya baik, saleh, maka terlihat seperti seorang yang baik, bersih, putih, bercahaya. Siapa kamu? Aku, amalanmu yang saleh. Sebaliknya kalau amalannya paleh, amalan yang jelek, maka orang itu na'udzubillah, hitam, menakutkan. Siapa kamu? Aku lihat wajahmu wajah orang yang jelek, wajah orang yang jahat, wajah orang yang begini dan begitu. Aku amalanmu. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernah datang satu rombongan dari suku Mudar dalam keadaan mujtanib atau berselempangkan pedang dan busur panah. Fuqara, hampir tidak berpakaian, menutupi kemaluannya dan badannya terbuka dengan selempang busurnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seperti itu, naik ke mimbar dan kemudian berbicara di mimbar agar mereka semua bersedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memiliki makanan, bersedekahlah dengan makanannya. Siapa yang memiliki harta, maka bersedekahlah dengan hartanya. Siapa yang memiliki pakaian, maka bersedekahlah dengan pakaiannya. Maka datanglah seseorang membawa makanan di bajunya, kainnya diginikan, hampir-hampir tidak mampu membawanya. Ini ya Rasulullah. Rasulullah SAW senang melihatnya. Dan kemudian diikuti di belakangnya oleh sekian orang sampai menjadi satu gunung makanan, satu gunung pakaian. Ya khonibdina azakumullah. Kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Siapa yang memulai sunnah hasanah kemudian diikuti di belakangnya oleh orang lain, dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang berbuat sunnah yang jelek yang diikuti di belakangnya oleh orang lain, dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini keutamaan berikutnya. Kalau dia bersedekah bukan untuk riya, tetapi untuk menunjukkan pada orang lain agar mereka pun bersedekah. Sedekahlah, sesungguhnya aku sudah bersedekah sekian. Tidak mesti itu riya. Tidak mesti. Karena urusan riya, urusan hati. Sehingga ketika sahabat tadi memberikan hartanya di depan orang banyak dan diikuti oleh orang lain, Nabi puji dengan mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha. Dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan setiap sedekah dengan pahalanya yang berlipat. Bagaimana dengan yang tidak punya? Ikhwan fillah a'azzakumullah. Ada seorang atau rombongan, bukan satu orang saja, beberapa orang. Ya Rasulullah, dahaba mereka, orang-orang kaya, dahaba bil ujur. Mereka memborong semua pahala. Berjihad mereka bisa, karena waktu itu namanya jihad itu memakai kendaraan sendiri, senjata sendiri, milik sendiri, sehingga yang tidak punya nggak bisa berangkat. Mereka bisa berjihad, mereka sholat, mereka puasa, dan mereka bisa bersedekah dengan data mereka.
Sedangkan kami fuqara, bisa apa? Kata Nabi, bacalah subhanallah 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali setelah salat sebagai sedekah. Maka mereka berlomba-lomba untuk melakukannya. Ternyata orang-orang kaya mendengar, ikut berzikir dengan zikir yang sama. Kembali lagi fuqara tadi, ya Rasulullah, sekarang mereka juga melakukannya, maka kami nggak bisa lagi menyaingi mereka. Qala dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu fadilah dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka sesungguhnya bersyukurlah orang-orang yang bisa bersedekah, yang mampu untuk bersedekah walaupun dengan separuh korbannya, walaupun dengan segelas air putih. Karena Nabi memuji juga sedekah dengan air putih. Ikhwani fillah azakumullah. Kullu sulama fihi sedekah. Setiap sendi-sendi kita harus disedekahi setiap hari. Dan di dalam tubuh kita ada 100 sendi. Maka hendaklah engkau banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sedekahnya setiap persendian-persendian kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kalau sudah mendengar ayat tentang sedekah, mereka berlomba-lomba. Seperti ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala tentang lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Enggak akan seseorang mencapai tingkat albir hingga mensedekahkan apa yang paling disukainya. Maka seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku paling suka dari hartaku kebun ini. Maka aku sekarang sedekahkan. Aku berikan, terserah engkau mau diberikan kemana. Abu Talha radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ahabba amwali adalah Buraiha. Buraiha itu nama kebunnya, sudah dikasih nama Buraiha. Villa kalau zaman sekarang. Kebun ada tempat untuk duduk-duduknya di sana. Ya Rasulullah, yang paling aku cintai dari hartaku adalah Buraiha. Maka sungguh aku mendengar ayat tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Enggak bisa mencapai derajat bir sampai mengeluarkan, mensedekahkan apa yang paling disukai. Maka inilah yang paling aku sukai, aku sedekahkan. Lillah wa li rasuli, untuk Allah dan untuk Rasulnya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan bah. Kalimat bah adalah ucapan menunjukkan kekaguman. Bakhin. Dzalika malun rabih. Ini harta yang banyak, wahai Abu Talha. Ini harta yang banyak. Dzalika malun rabih, sampai diulangi 2 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Merekalah contoh kita. Merekalah teladan umat terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ta'ala an yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil wa ila sadaqah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kalian dan seluruh kaum muslimin agar mereka berlomba-lomba untuk bersedekah fi sabilillah, memberikan hartanya untuk Allah dan Rasulnya, untuk jihad di jalannya, untuk dakwah, untuk masjid, untuk barakallahu fikum, untuk sesuatu yang mendukung pendidikan anak-anak kaum muslimin. Semoga Allah Taala memberikan taufik dan hidayahnya. Allah Taala yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Allahumma salluka ats-tsabat wal istiqamah
على التوحيد والسنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.